Guys, pertama sekali aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada salah seorang subscriber di luar sana sebab request untuk aku mereaction. Ada satu video terbaru daripada channel Bagi-Bagi di mana kalau kita tengok judul video yang akan kita reaction itu adalah inilah kekuatan penuh TNI ketika semua alutsista pesanan Menhem Probo sudah sampai di tanah air. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Kepada subscriber di luar sana yang baru saja terjumpa channel aku, jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa channel, yang sentiasa hadir di ruangan komentar di bawah, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Bagi-Bagi, di mana kalau kita tengok judul video yang akan kita react hari ini adalah inilah kekuatan penuh TNI ketika semua alutsista pesanan daripada Menhem Probo sudah sampai di tanah air. Kalau kita tengok durasi video ini dalam 10 minit, apa-apa pun jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kupasan berkaitan dengan video yang akan kita react pada hari ini. Apa-apa pun jom layan. Channel Bagi-Bagi. Inilah yang dikatakan kekuatan penuh TNI ketika semua alutsista pesanan Menhem sudah sampai di tanah air. Sobat Bagi-Bagi, sepertinya sudah tak perlu ditegaskan lagi jika militer Indonesia menduduki peringkat ke-16 dunia serta menjadi yang terbaik se-ASEAN. Bahkan posisi Indonesia ini mengungguli Australia dan Israel yang notabene-nya memiliki pertahanan mematikan. Namun meskipun begitu, kita selayaknya tak boleh berbangga diri, karena untuk saat ini, Indonesia masih butuh banyak alutsista baru non-modern untuk memperkuat pertahanan. Sebab tak bisa dipungkiri jika alutsista yang kita miliki saat ini kebanyakan adalah alutsista lawas yang seharusnya sudah dipensiunkan. Nah sobat sekalian, sebagai gambaran saja, saat ini, Indonesia memiliki total personel aktif sebanyak 400.000, dan personel cadangan dengan jumlah yang sama. Dengan jumlah sebanyak itu, alutsista yang kita miliki dinilai masih kurang. Jangankan alutsista, untuk sekedar amunisi pun Indonesia faktanya masih kekurangan. Contohnya di matra darat, tank yang kita miliki saat ini hanya berjumlah 300 unit saja, angka itu bahkan lebih kecil dari Vietnam, karena mereka memiliki lebih dari 2000 tank. Bayangkan, untuk negara seluas ini, Indonesia hanya dibekali dengan 300-an tank saja bos. Dan tak sampai di situ, kalau kita bicara soal angkatan laut, ini lebih miris lagi. Bukan bermaksud menjelek-jelekan, namun faktanya, dengan wilayah perairan yang luas, RI hanya dibekali setidaknya 7 unit kapal fregat dan 24 unit kapal korvet. Apakah sampai di situ? Tentu saja tidak. Di matra udara pun sama saja, negara seluas ini hanya memiliki sekitar 40-an pesawat tempur. Melihat hal ini, admin rasa sangat benar jika alutsista TNI memang perlu dan mendesak harus dimodernisasi. Sahabat Bagi-Bagi, sebagai seorang Menhan, Prabowo nyatanya tak diam-diam saja. Sejak dilantik menjadi Menteri Pertahanan RI tanggal 23 Oktober tahun 2019 lalu, berbagai negara telah dikunjungi Prabowo dalam upaya diplomasi pertahanan dan modernisasi alutsista yang dimiliki Indonesia. Dari situ pun muncullah kabar-kabar yang sekaligus memberi angin segar untuk kita semua, di mana dikatakan, Prabowo tak sekedar jalan-jalan saja, namun juga membidik beberapa alutsista untuk Indonesia. Lantas pertanyaannya, seperti apa nantinya kekuatan Indonesia jika alutsista bidikan Prabowo itu sampai di tanah air? Sobat Bagi-Bagi, sudah pasti, jika alutsista baru itu datang ke tanah air, maka kekuatan kita akan meningkat drastis. Kita mulai dari angkatan daratnya, di matra darat, Indonesia setidaknya akan membeli 15 kendaraan taktis Bushmaster dan Hawkeye dari Australia Defence Force.
Bahkan pembelian ini pun disambut baik oleh Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa, sehingga kemungkinannya cukup besar. Lalu yang tak kalah pasti, TNI AD juga akan segera mendapatkan tank Harimau buatan Pindad yang digadang akan menggantikan tank tua yang harus segera dipensiunkan. Indonesia kabarnya akan menerima gelombang pertama dari 18 unit tank Harimau pada akhir tahun 2021, sebanyak 52 unit lagi akan dipesan pada tahun 2022, serta diikuti dengan 19 unit pada tahun 2023 dan 17 unit pada tahun 2024. Apakah sampai di situ? Tidak bos, Indonesia juga telah menerima 40 rantis maung buatan Pindad dari 500 unit jumlah pesanan. Sobat sekalian, kita beralih ke matra laut ya, dan sekedar info saja, untuk mencapai kekuatan pokok ideal setidaknya Indonesia harus memiliki lebih dari 20 KRI jenis fregat, 12 kapal selam, ratusan KCR dan tentunya flagship sekelas destroyer. Nah untuk saat ini, Indonesia telah memiliki 7 fregat, dan nantinya TNI AL akan ketambahan beberapa fregat baru yakni fregat Arrowhead 140 dari Inggris sebanyak 2 buah yang satu diantaranya akan dirakit di dalam negeri. Lalu, Indonesia juga akan membeli 6 fregat kelas Prem dan 2 buah fregat kelas Maestrel dari Italia. Dan masih di kelas kapal fregat, Indonesia juga akan membeli fregat Iver Huitfeldt kelas dari Jerman dan fregat Mogami kelas sebanyak 8 unit dari Jepang. 8 unit nah sobat sekalian, masih di matra laut, Indonesia juga akan menambah kapal selam untuk menggantikan KRI Nanggala, diantaranya ada kapal selam buatan dalam negeri, dan kapal selam Scorpion dari Prancis. Sekedar bocoran saja, hingga tahun 2024 nanti, setidaknya RI akan menambah sekitar 3 atau 4 kapal selam lagi bos. Lalu untuk kapal korvet, Indonesia juga berniat memboyong korvet Gowin dari Prancis dan korvet ada kelas dari Turki, namun jumlah pastinya belum diketahui secara pasti. Apakah sampai di situ? Tentu saja tidak. Indonesia juga digadang akan mengakuisisi kapal Hydros Oceanography dari Jerman, yang tentu juga akan menambah kekuatan TNI AL ke depannya. Di samping membelinya dari luar, perusahaan-perusahaan dari dalam negeri juga ikut menciptakan kapal-kapal canggih untuk TNI. Seperti KRI Golok 688, KRI Yutefa 522, OPV 90 meter yang tengah digarap PT Daya Radar Utama, dan yang terbaru ialah 2 kapal angkut tank KRI Teluk yang baru telah dirasmikan oleh di Kementerian Pertahanan Prabowo. Bertanya soal destroyer, Indonesia memang belum menyatakan niat untuk membeli, namun dikatakan Jepang akan menghibahkan destroyer untuk Indonesia. Oke sobat bagi-bagi, kita beralih ke angkatan udaranya ya. Untuk angkatan udara sudah jelas, Indonesia akan mengakuisisi puluhan jet tempur, seperti Rafale dari Prancis, F-15I Amerika dan jika memungkinkan, Sukhoi pun akan diboyong Indonesia. Tak ketinggalan juga KF-21 Boramae sebanyak 50 unit hasil kerjasama Indonesia dan Korea Selatan juga mungkin akan ikut memperkuat pertahanan kita ke depan. Untuk pesawat angkut, RI setidaknya akan mendatangkan sebanyak 5 unit pesawat angkut Hercules C-130J dari Lockheed Martin, dan masih dalam rencana, Indonesia juga akan memboyong 2 unit pesawat angkut A400M Atlas buatan Airbus. Ini adalah pesawat Selain angkut, pesawat angkut, Indonesia juga dikabarkan menambah 6 unit pesawat latih jenis T-50I Golden Eagle dari Korsel dengan nilai kontrak sebesar 3,4 triliun rupiah. Dan yang terakhir, karena TNI telah membentuk skadron drone, tentu saja drone militer juga masuk dalam list belanjaan. Di mana untuk sekarang ini Indonesia telah memiliki minat lebih akan drone buatan Turki, seperti drone Angka, hingga drone Bayraktar TB2 yang berhasil buat Rusia ketar-ketir. Lalu yang tak kalah cakepnya, Indonesia dikabarkan akan menambah 40 unit lagi heli Apache yang akan dikirim 8 unit per 5 tahun sehingga akan rampung pada 2045 mendatang. Sahabat bagi-bagi, bagaimana jika sekiranya sudah ada di Indonesia dan akan ditambah lagi sebanyak 40 unit kita akan meningkat daripada Amerika Syarikat tak hanya peringkat Apache. saja, China pun Tapi dia mungkin bukan akan bagi berpikir sekali, dia ribuan akan bahkan berperingkat. 2000-an kali jika ingin mengganggu kita lagi. Dengan begitu, negara kita pun jelas akan disegani asing karena memiliki kekuatan tempur yang memadahi. Jadi bagaimana pendapat kalian? Dan mungkin ada yang mau menambahkan, bisa berikan tanggapan kalian di bawah. Wassalam.
Ya, itu dia guys. Kalau kita tengok tadi di antara senarai yang akan dibuat pembelian oleh di Kementerian Pertahanan di Indonesia oleh Prabowo. Di mana kalau kita tengok pembelian-pembelian itu bermula daripada TNI Angkatan Darat, laut dan juga udara, di mana dia melibatkan semua aspek daripada alutsista, sekecil-kecil alutsista sampailah sebesar-besar alutsista. Di mana kalau kita tengok sebenarnya di mana untuk memperkuatkan lagi pertahanan di Indonesia ni, di mana di Kementerian Pertahanan di Indonesia bukan sahaja membeli alutsista itu di luar daripada Indonesia, tetapi di dalaman institusi di dalaman Indonesia itu juga membuat alutsista secara mandiri. Di mana kalau kita tengok untuk TNI Angkatan Darat, di mana PT Pindad telah membuat beberapa tank dan juga panzer untuk kegunaan dalaman Indonesia sendiri. Memang mantap. Terbaik lah. Guys, kalau kita tengok tadi di antara senarai pesanan yang akan dibuat pembelian di Kementerian Pertahanan di Indonesia iaitu Prabowo. Di mana kalau kita tengok daripada pembelian itu adalah untuk TNI Angkatan Darat, laut dan juga udara. Di mana banyak sekali alutsista yang telah disenarai pendekkan untuk dibuat pembelian. Sebenarnya kalau kita tengok di Indonesia merupakan salah sebuah negara yang paling terbesar. Jadi pada masa kini dengan apa yang ada alutsista di Indonesia itu tidak dapat menampung dengan besarnya ataupun luasnya Indonesia. Jadi justru daripada itu sejak daripada Prabowo memegang jawatan di dalam Kementerian Pertahanan di Indonesia, banyak sekali kita nampak ataupun banyak sekali kita tengok Prabowo telah menjalinkan hubungan bersama dengan negara-negara yang di luar untuk membeli ataupun untuk membidah alutsista khususnya untuk TNI Angkatan Darat, laut dan juga udara di Indonesia. Tapi bukan di sana sahaja, di mana Prabowo juga mementingkan untuk TNI di Indonesia untuk membuat satu alutsista yang boleh dibangunkan khususnya untuk kegunaan TNI, di mana kalau kita tengok TNI Angkatan Darat di mana daripada PT Pindad telah pun mencipta rantis dan juga tank harimau buatan daripada PT Pindad, iaitu buatan daripada anak bangsa di Indonesia sendiri. Di mana kalau kita tengok sehingga pada tahun ini, pada tahun depan sehinggalah pada tahun 45, di mana rantis dan juga tank harimau itu akan dibagi kepada TNI Angkatan Darat di Indonesia secara berperingkat. Ini juga sebenarnya dapat menambah kekuatan pertahanan di Indonesia untuk TNI Angkatan Darat. Dan kalau kita tengok untuk TNI Angkatan Laut pun banyak sekali alutsista yang telah disenarai pendekkan oleh di Kementerian Pertahanan di Indonesia, di mana salah satu dia, sebenarnya banyak lagi, tapi salah satu dia adalah daripada kapal fregat Bergemini, di mana dikatakan kapal fregat kelas Bergemini ini dia dilengkapi dengan satu sistem yang dikenali sebagai sistem Teseo MK2. Wow, di mana dikatakan Indonesia merupakan negara pertama di Asia yang menggunakan kapal fregat kelas Bergemini yang menggunakan Teseo MK2. Tapi sebenarnya kalau kita tengok banyak lagi senarai pembelian alutsista untuk TNI Angkatan Laut di Indonesia. Tapi tidak kurang hebat dengan TNI Angkatan Udara di Indonesia, di mana kalau kita tengok untuk TNI AU ni di Indonesia, banyak sekali kita mendengar perkabaran yang Indonesia akan membuat pembelian terhadap Su-35, Default Rafale, F-16 Viper dan banyak lagi antara pesawat-pesawat terbang yang di luar sana yang telah disenaraikan di dalam pesanan Menham Prabowo. Di mana kalau kita tengok dalam masa terdekat ini, di mana Indonesia telah membuat satu negotiation bersama dengan pihak Perancis untuk membuat pembelian terhadap Default Rafale, di mana dikatakan Indonesia akan membuat pembelian terhadap Default Rafale sebanyak 36. Di mana kalau kita tengok
Negotiation terhadap pembelian pesawat ini telah pun berjalan dengan lancar dan pada masa kini hanya menunggu lampu hijau daripada Presiden Indonesia iaitu Presiden Jokowi sama ada mahu membeli default Rafale ini ataupun bagaimana. Dan satu lagi yang menarik minat aku adalah mengenai TNI Angkatan Darat, iaitu sekarang mereka memiliki 8 unit helikopter Apache AH-64. Dan dikatakan lagi Indonesia akan terus membuat negotiation bersama dengan Amerika Syarikat untuk membuat pembelian terhadap 40, bukan sikit guys, 40 unit helikopter Apache AH-64. Di mana kalau kita tengok pembelian terhadap 40 unit itu akan dibuat penghantaran oleh Amerika Syarikat ke Indonesia secara berperingkat, bukannya dibagi secara terus dan akan dihantar secara berperingkat sehinggalah pada tahun 2045. Jadi guys, sebenarnya kalau kita tengok daripada TNI Angkatan Darat di Indonesia, laut dan juga udara, dan kalau kita tengok alutsista yang telah dibuat secara mandiri di Indonesia dan juga yang akan dibeli oleh Kementerian Pertahanan di Indonesia, sebenarnya menunjukkan satu alutsista yang memang boleh dikatakan powerful, yang boleh menjaga kedaulatan di Indonesia sendiri. Jadi tidak mustahillah kenapa dikatakan inilah kekuatan penuh TNI ketika semua alutsista pesanan daripada Kementerian Pertahanan di Indonesia sampai ke tanah air. Dan pada ketika itu Indonesia mampu menjadi salah sebuah negara yang disegani di dunia. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku dari mula sehingga selesai, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Tapi yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Oke guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.